Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode harga pokok proses. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini, yaitu terdiri dari 2 orang. Pertama, saya sendiri Bintang Triatmoko. Kedua, Larasati Al-Maharani. Pengertian. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara massal, yaitu perusahaan yang mengolah produknya secara besar-besaran dan antara produk satu dengan yang lain relatif sama baik kualitas maupun bentuknya. Karakteristik. Pertama, metode pengumpulan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Kedua, harga pokok produksi per unit dihitung pada akhir periode akuntansi, yaitu total biaya produksi yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Ketiga, produk yang dibuat tidak untuk memenuhi pesanan, tetapi bertujuan untuk mengisi gudang. Keempat, tidak ada pemisahan antara biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung, karena harga pokok persatuan produk dihitung pada akhir bulan. Maka umumnya BOP dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Manfaat informasi harga pokok produksi. Pertama, menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk memenuhi ketersediaan di gudang. Oleh karena itu, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah total biaya produksi yang dikeluarkan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Ketiga, menghitung laba atau rugi bruto. Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Oleh karena itu, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Metode harga pokok proses untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Kriteria untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama, tiap departemen produksi dihitung harga pokoknya. Kedua, harga pokok barang jadi departemen pertama merupakan bahan baku departemen berikutnya. Harga pokok barang jadi adalah biaya yang dikeluarkan di departemen pertama ditambah biaya yang dikeluarkan di departemen berikutnya. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Pertama, pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Kedua, perhitungan harga pokok produksi per satuan.
Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Ketiga, penggolongan biaya produksi. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Larasati. Oke, manfaat informasi harga pokok produksi. 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba atau rugi periodik. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Variasi contoh penggunaan metode harga pokok proses yang diuraikan dalam ini mencakup 1. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. 2. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. 3. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses, produk hilang pada akhir proses. Pentingnya penerapan harga pokok proses. Penetapan harga pokok proses sangat penting dalam industri minyak, kimia, kayu, tekstil, dan pengolahan makanan. Dengan mengetahui biaya produksi, perusahaan-perusahaan ini dapat menerapkan harga yang tepat untuk produk mereka dan menentukan apakah biaya berjalan sesuai dengan proyeksi. Mereka dapat menggunakan perhitungan harga pokok proses untuk menganalisis biaya dari setiap langkah proses produksi dan distribusi dan menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat mengurangi biaya. Penetapan harga pokok proses adalah pilihan logis untuk mengawasi biaya produk dalam industri di mana unit-unit output individual seragam dan secara individual tidak bernilai banyak seperti lem kertas atau botol soda, dan di mana tidak mungkin atau sulit untuk melacak biaya produksi untuk masing-masing unit. Manfaat menggunakan metode harga pokok proses. 1. Memantau margin keuangan. Untuk industri yang menjual dalam volume tinggi dan beroperasi dengan margin laba yang sempit, bahkan sedikit perubahan dalam biaya proses dapat membuat perbedaan besar pada laba perusahaan. Penetapan biaya proses memungkinkan perusahaan untuk mengetahui biaya setiap tahap produksi dan menargetkan departemen tertentu untuk perbaikan. 2. Kontrol persediaan. Untuk perusahaan yang besar yang memproduksi ribuan atau bahkan jutaan produk, hal ini bisa menjadi tugas yang sulit. Namun, penetapan biaya proses dapat membantu menyederhanakannya. Setiap barang yang diproduksi dinilai dan setiap departemen melacak hal-hal seperti bahan yang dibeli. 3. Keseragaman dalam pelaporan. Dengan menetapkan biaya proses, setiap departemen akan melacak biaya mereka sendiri dan semua biaya tersebut akan dijumlahkan untuk mendapatkan biaya keseluruhan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Karena semua biaya harus dijumlahkan, maka semua biaya tersebut harus dilaporkan dengan cara yang sama dan dengan kode biaya yang sama. Hal ini membantu keseragaman laporan dan memudahkan untuk melacak biaya dari waktu ke waktu.
Cara menggunakan metode harga pokok di proses. Penentuan harga pokok proses melibatkan pelacakan jumlah unit yang dilewati proses produksi selama periode tertentu, mengumpulkan informasi biaya untuk setiap tahap, dan kemudian menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk menghitung biaya per unit. Memiliki biaya per unit yang akurat membantu menentukan harga produk yang tepat, yang dapat meningkatkan pendapatan dan margin laba yang lebih baik. Jadi, kesimpulan dari metode harga pokok proses yaitu kegunaannya untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.